Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ardh, yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya, karunia-Nya. Di antaranya adalah nikmat Allah yang perlu kita syukuri, bagaimana saat ini kita diberikan kesempatan untuk bisa bernafas, untuk bisa menggunakan waktu untuk menuntut ilmu. Karena sesungguhnya nikmat-nikmat tersebut tidak bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lainnya. Mereka yang memiliki penyakit di pernafasan, mereka membutuhkan oksigen tambahan untuk bernafas. Mereka yang sedang disibukkan dengan perjuangan perang, mereka tidak ada waktu untuk menuntut ilmu. Mereka yang sibuk bekerja tidak ada waktu untuk menuntut ilmu. Maka dari itu, kesempatan kali ini perlu kita syukuri dan perlu kita maksimalkan sebaik mungkin. Kemudian selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, kepada Rasul kita, kepada uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabatnya, dan juga kepada para keluarganya, dan juga pada pengikutnya hingga yaumil akhir. Baik, asif ayuhal ikhwat wa akhwat, asyabakah munqati'ah wal an qad indhamamtu ila hadhil ghurfah. Alhamdulillah. Oke, tadi sedikit terputus ya, sekarang kita kembali lagi. Baik, teman-teman semua ikhwan dan akhwat, insyaallah pada kesempatan malam ini kita langsung saja ingin memperkenalkan secara singkat siapa yang akan menjadi pembicara kita pada kesempatan malam hari ini. Beliau adalah senior kita, Ustadz Ahmad Aldo, yang mana beliau merupakan mahasiswa dari Hafar Al-Baltin, University of Hafar Al-Baltin yang berada di Arab Saudi, dan juga beliau merupakan alumni dari Al-Irsyad Tengaran Kabupaten Semarang. Dan beliau juga termasuk ke dalam anggota PPMI Arab Saudi, yang dimana mungkin jika teman-teman melihat video PPMI beberapa kesempatan yang lalu, video tentang tutorial pendaftaran, nah itu beliaulah yang berbicara ketika memberikan panduan pendaftaran dalam acara PPMI Arab Saudi. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita ingin menyapa pembicara kita, Ustadz Aldo. Kaifa haluk, Ustadz? Ahlan Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sekarang jam Gimana berapa Ustadz ya? Ustaz di Saudi Ustaz? Bagaimana Ustadz? Jam berapa di Saudi? Sekarang jam 4 lewat 5 Ustadz. Oh Jam 4 berarti lewat 5. sholat asar udah aman Ustaz ya? Udah, alhamdulillah. Kami di sini berhubung musim dingin, jadi waktu sholatnya maju Ustadz. Oh ya, Yang soalnya memang tadinya kadang jam 3 sekarang jam 2 lewat 45 sudah asar. oh 2:45 ya. Karena memang dalam beberapa kesempatan ketika kita webinar dengan teman-teman Saudi itu sekali dua kali malam-malam di sini mereka izin sholat asar dulu. Dan alhamdulillah karena musim dingin jadi kita tidak ada kendala waktu. Baik Ustadz, insya Allah kita sekarang akan membahas tentang serba-serbi pendaftaran yang mana sebenarnya ini sudah 5 hari lagi Ustadz ya? Atau 4 hari lagi? Jadi 4 sebentar hari lagi, lagi Ustadz. 4 hari lagi pendaftaran Iya. ditutup. Dan mungkin Ana yakin teman-teman di sini semua merupakan orang-orang yang sudah apply atau sudah pernah apply tetapi mungkin ada satu dua hal yang ingin ditanyakan atau masih diragukan atau ada beberapa hal yang dikiranya teman-teman bingung bagaimana cara melanjutkannya atau Ustadz banyak yang curhat Ustadz ditanya apa kendala pendaftaran jawabannya websitenya yang susah error terus kata seperti itu. Nah itu nanti mungkin semua permasalahan itu bisa kita bahas dan juga bagi teman-teman semua di sini ada teman-teman dari ikhwan dan akhwat, tulab wa tholibat, jadi mohon dijaga agar grup ini menjadi lebih kondusif. Baik, kepada Ustadz Aldo, kami persilahkan Ustadz. Falyatafaddal masykurah Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi rabbis samawati al-ula, ar-rahmanu 'alal arsy istawa, wa huwa samii'u lisyakawa, wa huwal muqaddiru 'alal kuffari syaqawa. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi khalaqan najwa thuraya, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi arsyadana ila sabilit taqwa. Salatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن استنى بسنته إلى يوم يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Zat pemilik jiwa, kepada Zat mengatur alam semesta, karena dengan nikmat dan karunia-Nya lah hingga detik hari ini jantung kita masih bisa berdetak. Hingga detik hari ini mata kita masih mampu melihat. Hingga detik hari ini telinga kita masih mampu mendengar. Hingga detik hari ini tangan kita masih mampu memegang. Dan hingga detik hari ini kaki kita masih mampu melangkah. Dan tentunya nikmat terbesar yang Allah berikan pada kita yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Salawat bertangkaikan salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita, Nabi besar kita, panutan kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana telah memberikan jalan dari kegelapan menuju terang benderang iman dan Islam. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Yang terhormat Ustadzana Ustadz Rafif Kamal atas waktu dan kesempatannya selaku pembina Institut Tafaqquh atau biasa kita kenal dengan ITAF ID. Jazakumullah khairan katsiran dan ahlan wa sahlan. Ana ucapkan kepada teman-teman, kepada kakak, adik yang semangat, yang meluangkan waktunya untuk ikut serta mendaftar, duduk bareng, sharing bareng, tanya, jawab dalam acara yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya tak afdol ya, nggak afdol kalau misalnya belum berkenalan, meskipun tadi udah disampaikan sekilas. Perkenalkan, nama anak Ahmad Aldo, merupakan mahasiswa S1 di Universitas Hafar Al-Batin, Universitas perbatasan utara Arab Saudi, perbatasan antara Arab Saudi dan negara sebelah, Kuwait. Dan letak Hafar Al-Batin dari kota Mekah dan Madinah itu kalau ke Mekah sekitar 1000 km atau setara dengan
12 sampai 15 jam perjalanan darat, dan kalau ke Madinah bisa sampai 10 hingga 12 jam perjalanan darat. Sekilas tentang perjalanan Ana untuk bisa diterima di kampus ini, Ana menyelesaikan pendidikan 5 tahun di pesantren Islam Al-Irsyad, 1 tahun mendalami bahasa Arab, 3 tahun belajar setara dengan SMA, dan 1 tahun mengabdi. Dan di waktu 1 tahun itu Ana manfaatkan dengan mendaftar ke banyak atau ke berbagai universitas di Arab Saudi terkhusus. Nah, Ana daftar waktu itu di bulan Januari tahun 2022, tepatnya tanggal 11 Januari 2022. Dan kemudian alhamdulillah Allah kasih jalan dengan didapatkannya anak email Qabul Mabda'i. Qabul Mabda'i itu kita masih diterima tahap awal itu di bulan Mei, tanggal 28 Mei 2022. Kemudian di bulan Agustusnya, tepat tanggal 1, alhamdulillah Allah takdirkan Ana mendapatkan email nihai atau qabul nihai, qabul nihai, yaitu disertai dengan calling visa dan HR qabul. Nah, dari situ kami bisa mendaftar. Saat itu masih melewati portal atau website kampus masing-masing ya. Berbeda dengan tahun ini dan tahun sebelumnya yang alhamdulillah bisa diintegrasikan, bisa disatukan dalam satu website, satu portal, yaitu Study in Saudi yang nanti akan kita bahas bersama. Nah, sewaktu itu ya kami daftarnya melalui website masing-masing, kami cari tahu timelinenya, tanggalnya dibukanya kapan, ditutupnya kapan, persyaratan setiap kampus itu apa, kemudian bagaimana, survei kampus seperti apa, letaknya di mana. Nah, itu kami cari tahu satu persatu saat itu. Sehingga ketika kami mengetahui satu kampus buka misalnya, nah kami langsung situ mencari tahu, mencari informasi, kita persiapkan dokumennya, kami berjalah, ibaratnya kami berjalah agar bisa diterima di salah satu universitas di Arab Saudi. Nah, berbicara tentang Arab Saudi sendiri, dan Ana rasa teman-teman insya Allah sudah familiar ya dengan negara ini, negara yang Masya Allah, semoga Allah berkahi, negara yang bisa kita katakan mereka sedang membangun visi jauh mereka, atau bisa kita sebut ru'yatu al-ashrin wa thalathin ya. Visi 2030 yang sedang mereka rancang, mereka bangun, mereka dirikan gitu ya. Dan salah satu pertimbangan yang mereka benar-benar ingin jadikan ini sebagai tujuan dan visi mereka yaitu dalam bidang pendidikan. Karena kita udah tahu bahwasanya pendidikan di Arab Saudi bukan lagi seperti yang mungkin selama ini kita anggap kolot ataupun terbelakang ataupun kekurangan kekurangan pendidikannya, tidak. Tapi Arab Saudi sekarang udah bersaing dengan negara-negara lain. Bahkan Arab Saudi sendiri mempunyai visi dengan menciptakan 5 kampus agar bisa masuk ke the best 50 universitas di dunia. Kita bisa bayangin 5 kampus, minimal 5 kampus bisa masuk 50 kampus top di dunia. Dan kita tahu bahwasannya kampus terbaik di Arab Saudi saat ini dipegang oleh King Abdul Aziz di Jeddah itu masih menempati posisi sekitar 142 di dunia. Sedangkan di Arab Saudi sendiri menempati posisi pertama, diikuti oleh King Fahd University dan King Saud. Nah, tentunya ini sulit dan tentunya butuh energi, butuh effort yang besar dari negara Arab Saudi sendiri dan dari teman-teman yang sedang belajar di sini atau di Arab Saudi.
Nah, itu yang pertama, yaitu Arab Saudi sangat memperhatikan pendidikan, kualitas pendidikan di negara ini. Kemudian yang kedua Arab Saudi sekarang, bukan sekarang ya, Arab Saudi menjadi tempat yang aman, nyaman ya untuk kita bisa tinggal di sana. Siapa yang nggak tahu dari kita ada dua kota suci yang Allah jaga, yaitu Mekah dan Madinah, itu letaknya di Arab Saudi. Bahkan salah satu website traveler di Amerika itu menyebutkan bahwasanya kota Madinah adalah kota paling aman untuk solo traveler wanita. Dan Madinah letaknya di mana? Di Arab Saudi. Jadi kita mau jalan-jalan, kita mau traveler, kita mau healing ya kalau bahasa kita, itu insya Allah aman di Arab Saudi. Dan mudah untuk dilalui ya, mudah untuk dijangkau Arab Saudi. Arab Saudi bukan seperti negara-negara lain yang mungkin membutuhkan waktu untuk perjalanannya sendiri, bisa berbelas-belas jam, seperti halnya Mesir ataupun Maroko yang dia harus transit dulu ke Kuala Lumpur, transit ke Abu Dhabi. Sedangkan Arab Saudi, berapa banyak jamaah umroh yang datang, berapa banyak jamaah haji yang datang, dan itu langsung direct dari Jakarta ke Jeddah, dari Jakarta ke Madinah hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 jam. Dan ini sangat mudah, alhamdulillah. Ini sangat mudah, ini merupakan kelebihan yang bisa kita ambil ya, yang bisa kita ambil Y faktor mengapa kita mengapa kita pilih Arab Saudi sebagai negara tujuan untuk kita bisa belajar di sana. Nah, itu keunggulan dalam belajar di Arab Saudi, dan masih banyak keunggulan-keunggulan lain, kelebihan-kelebihan lain, kesempatan umroh dan haji gratis, lingkungan yang kondusif, relasi antar dunia, pusat pembelajaran Islam, baik keamanan dalam kondisi dan keamanan manhaj, itu sangat diperhatikan di Arab Saudi. Nah, seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang saat ini hadir di webinar kali ini, tentunya penasaran nih, kenapa atau bagaimana sih kita bisa belajar di Arab Saudi ya? Tentunya dengan website yang mungkin sudah familiar, dan Ana yakin teman-teman yang daftar webinar saat ini kebanyakan sudah mendaftarkan diri melalui portal tersebut, yaitu Study in Saudi. Udrus fi Saudiyah kalau bahasa Arabnya. Nah, Study in Saudi ini diresmikan pada tanggal 27 September 2022 oleh Kementerian Pendidikan Kerajaan Arab Saudi ya. Tadi ini udah disampaikan bahwa visi daripada Arab Saudi yaitu menjadikan kualitas pendidikan di Arab Saudi itu tinggi. Salah satunya dengan adanya portal Study in Saudi. Nah, Study in Saudi ini masih tergolong baru dan baru diresmikan tahun lalu 2022 dan langsung dipakai. Dan alhamdulillah pada tahun ini, tahun 2023, telah dibuka pendaftarannya sejak 3 bulan yang lalu, 7 September 2023 hingga insya Allah 4 hari ke depan, yaitu 7 Desember 2023. Dan waktu yang panjang, waktu yang cukup setidaknya untuk bisa kita mendaftarkan diri di portal tersebut ya. Untuk persyaratan dalam portal tersebut ya, alhamdulillah kami Ana pribadi sudah menyusun satu PDF, satu tutorial bagaimana bisa daftar di Study in Saudi ya. Dari persyaratannya apa aja, kampus-kampus tersedia apa aja, pertanyaan dan jawaban yang mungkin sering diulang gitu, insya Allah udah tersedia di PDF tutorial pendaftaran Study in Saudi. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu tentang penjelasan Study in Saudi, dan Ana ingin memberikan poin-poin yang mungkin bisa Ana sampaikan dalam pendaftaran Study in Saudi. Yang pertama, portal ini atau website ini masih diperuntukkan atau dikhususkan buat teman-teman yang mau mendaftar S1 ya. Jadi untuk teman-teman yang daftar S2 atau S3 gimana? Insya Allah setiap kampus akan menyediakan portal atau website masing-masing.
ya, website masing-masing untuk kita yang mau daftar di S2 ataupun S3. Seperti yang sekarang udah dibuka, sekarang per beberapa hari kemarin sudah dibuka pendaftaran S2 pasca sarjana di King Saud University di Riyadh dan di King Abdul Aziz University di Jeddah. Dan ada juga di NBU, Northern Border University di RR di perbatasan utara Arab Saudi. Alhamdulillah sudah dibuka untuk saat ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, portal ini berbeda dengan tahun lalu. Website ini, alhamdulillah untuk tahun ini, ya kita bersyukur pada Allah, tidak lagi dipersyaratkan atau tidak lagi diwajibkan adanya mahram bagi akhwat, bagi pendaftar putri. Buat teman-teman akhwat atau teman-teman putri antun, itu tidak lagi sekarang ada mahram yang mukim di Arab Saudi. Jadi insya Allah bisa selagi syarat yang diminta lengkap, prosedur yang diminta lengkap, insya Allah bisa untuk mendaftar dan mempunyai peluang yang besar agar bisa diterima di Arab Saudi. Kemudian yang ketiga, website ini tadi hanya dibatasin 3 bulan ya, tanggal 7 September hingga tanggal 7 Desember. Bagi teman-teman yang sudah membuat akun di tahun lalu, di tahun sebelumnya, apakah perlu membuat akun lagi di tahun ini, di pendaftaran kali ini? Maka jawabannya tidak perlu ya. Jawabannya tidak perlu untuk membuat akun baru. Nggak perlu bikin email baru, nggak perlu ngisi identitas yang baru. Cukup antum login saja, kemudian takdim tolab, kemudian register. Nah, di situ kalian diminta untuk mengisi atau melengkapi apa saja yang diminta seperti dokumen, kemudian persyaratan-persyaratan lainnya. Tentunya dengan dokumen yang baru ya, jangan pakai dokumen yang tahun sebelumnya. Dan yang terakhir, website ini itu masih versi beta, masih dalam rangka uji coba. Jadi nggak heran kalau misal teman-teman nih, kenapa websitenya error, kenapa kok ngebug, kenapa saya nggak bisa login, kenapa saya tinggal mengisi berkas saja nggak bisa gitu. Nah, ya mungkin salah satu penyebabnya selain di saat itu seluruh dunia make website itu, ya nggak cuma Indonesia aja, nggak cuma kita aja yang make, tapi seluruh dunia dalam satu waktu, dalam satu portal itu pakai website itu. Jadi nggak heran ya. Dan ditambah lagi websitenya yang masih versinya beta, ya masih versinya uji coba, baru 2 tahun dipakai, bahkan ini jalan tahun kedua gitu kan masih dipakai. Jadi ya suatu hal yang mungkin bisa kita maklumin, bisa kita akal-akalin lah kalau semisal kita nggak bisa daftar, oh berarti di waktu ini banyak orang yang daftar. Dan banyak cara kita atau tips kita untuk bisa masuk atau bisa mendaftarkan di website Sadin Saudi, seperti kita bisa pakai aplikasi browser lain seperti Mozilla, Microsoft Edge, Chrome, Opera Mini. Nah itu bisa digunakan. Jadi misalnya kita nggak bisa di Chrome nih, oh nggak bisa di Chrome, bisa antum coba di Opera Mini. Nggak bisa di Opera Mini, bisa antum coba di Microsoft Edge. Dan tentunya pakai laptop ya. Ana sarankan pakai laptop, jangan pakai tablet ataupun pakai handphone, karena udah pasti susah untuk kita masuk di websitenya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa cari waktu ya, bisa cari waktu yang sekiranya orang lain nih nggak lagi daftar di waktu itu. Semisal nih ada salah satu teman Ana yang dia ngasih saran, dia daftar di sebelum subuh ya, mungkin setelah sholat malam, kemudian diluangkan waktu untuk bisa mendaftar, yang mana orang-orang di Arab Saudi sendiri itu sedang tidur, sedang istirahat, dan orang-orang lainnya mungkin nggak ada berpikiran untuk daftar di waktu itu. Nah, sehingga dia bisa lancar katanya, lancar gitu, aman jaya katanya. Jadi kita bisa cari-cari waktu, bisa pinter-pinter curi waktu, di mana aja mungkin kita bisa lancar untuk mendaftarnya. Seperti itu kurang lebihnya. Tapi mungkin itu aja yang bisa Anda sampaikan.
Kurang lebihnya, jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum. Atau nanti misal ada pertanyaan atau dari moderator pengen ditanyakan, fadhal. Jazakumullah khairan katsiran. Baik, syukran jazakallahu khairan kepada Ustadz kita, Ustadz Ahmad Aldo, yang tadi telah memberikan beberapa poin penting ya di awal pembicaraan tadi. Kemudian Ustadz, kita langsung ini Ustadz, beralih ke kita membahas tanya jawab yang sudah diberikan oleh peserta di grup peserta tadi Ustadz ya. Oke, dan untuk pembacaannya mungkin Anda bacakan atau bagaimana Ustadz yang bagus? Tapi Anda bacakan aja Ustadz ya, mungkin Ustadz ya. Oke, tapi mungkin ini Ustadz, seandainya ada pertanyaan yang antum merasa sudah pernah antum katakan pada malam ini gitu jawabannya, jadi mungkin bisa langsung antum lewat saja Ustadz ya, tidak usah Siap, dibacakan. siap. Oke. Baik. Barakallahu fiikum. Tapi Anda izin memberikan beberapa pertanyaan ya dari peserta webinar yang mungkin sudah dikumpulkan oleh Ustadz Rafif dan kemudian diteruskan ke Ana. Tapi Anda bacakan, Anda sebelumnya belum membaca, tapi insya Allah Anda coba bantu jawab di pertemuan kali ini. Yang pertama, apa S1 Saudi akan diberikan fasilitas bagi yang sudah menikah ya? Apakah fasilitas S1 juga diberikan bagi yang sudah menikah? Iya, fasilitas yang sudah menikah sama, baik yang belum menikah, yang sudah menikah, itu sama rata. Tapi kalau ranahnya sudah membawa keluarganya, yang sudah menikah ini membawa keluarganya, istrinya, itu beda lagi. Maka dia diminta untuk menyewa rumah sendiri, diminta untuk memberikan uang jaminan ke kampus, itu tergolong kampusnya ya, yang mungkin dia belajar di situ. Jadi kalau semisal fasilitas selama dia nggak membawa keluarga, insya Allah sama rata. Tapi kalau semisal dia sudah membawa keluarganya, istrinya, maka ini beda lagi. Maka kesepakatan antara dianya sendiri, pelajar itu sendiri dengan kampusnya. Bagi teman-teman yang di Universitas Islam Madinah, mereka alhamdulillah dimudahkan untuk membawa istri, dimudahkan untuk membawa keluarganya, tapi dengan uang jaminan. Tapi beberapa kampus juga mereka dibolehkan untuk membawa istri, tapi nggak perlu uang jaminan, melainkan uang asrama. Maksudnya dia udah keluar dari asrama kampus itu dan harus menyewa rumah bagi istrinya, itu dengan biaya dan uang sendiri. Tapi itu yang pertama. Yang kedua, universitas apa saja yang tidak mewajibkan tazkiyah? Karena pendaftaran sekarang terpusat pada satu portal Stadin Saudi, maka diwajibkan, mau nggak mau, diwajibkan untuk menyertakan tazkiyah. Berapa? Minimal itu 2. Minimal tazkiyahnya yang diminta itu 2. Mau antum 5, 10, 18, 7, itu terserah. Yang terpenting minimal tazkiyah yang diminta yaitu 2. Untuk penulisan tazkiyahnya bagaimana gitu ya? Semisal antum pengen daftar Universitas Islam Madinah ya. Ya seyogyanya sebaiknya antum cantumkan di tazkiyah itu nama universitas yang antum mau. Semisal Universitas Islam Madinah, ya cantumkan Universitas Islam Madinah agar bisa memusatkan sang kualifir. Jadi orang yang melihat tazkiyah antum, wah antum benar-benar serius mau ke Madinah, makanya tazkiyahnya ada. Antum mau ke Ki Abdul Aziz, tazkiyahnya ada. Tapi kalau semisal pun antum buat umum, secara umum, misal belajar di Arab Saudi, itu nggak masalah. Insya Allah itu aman. Ya, insya Allah itu aman. Kemudian apa berkas TOEFL atau TOEFL wajib? Berkas TOEFL itu wajib ketika antum mau ambil fakultas umum, fakultas lain agama. Fakultas lain agama. Dan TOEFL itu nggak wajib ya. TOEFL itu nggak wajib. Apa masih ada muqabalah langsung ke UIM? Apa masih ada muqabalah langsung ke UIM? Jawabannya nggak ada. Udah nggak ada. Meskipun antum mau datang langsung ke jamiah pun, ke kampusnya pun, misalnya umroh nih, kemudian anak pengen muqabalah langsung gitu.
dan itu nggak bisa. Itu insya Allah kampus sudah tidak membuka lagi majal atau kesempatan adanya muqabalah di Universitas Islam Madinah. Terus ini ada pertanyaan di komentar ya. Tazkiyah itu apa ya? Tazkiyah itu surat rekomendasi ya, Afan ya. Tadi anak kurang mengartikan tazkiyah itu surat rekomendasi. Jadi isinya tentang pemberi rekomendasi, memberikan rekomendasi tentang antum agar bisa diterima di kampus yang antum mau gitu. Kemudian adakah pendaftar dari Indonesia yang daftar melalui platform ini yang telah diterima dan duduk di sana? Sampai saat ini masih belum ada laporan tentang teman-teman yang udah mendapatkan isyar qabul atau surat pernyataan telah diterima secara final. Nggak ada, dan masih sampai saat ini teman-teman yang melapor tuh mereka yang mendapatkan qabul mabda'i atau penerimaan tahap awal. Seperti itu. Kalau dari negara lain yang kami dengar tuh sudah ada. Terkhusus di Jamiatul Al-Imam ya, Jamiatul Imam Imam Saud di Riyadh, atau biasa kita dengar dengan IMCU, itu sudah ada yang berangkat. Tapi kalau dari Indonesia setahu kami belum ada. Apakah nanti ada tes atau ujiannya? Tidak ada ya. Tidak ada. Jadi murni pure melalui kualifikasi berkas. Emailnya kalau beda sama profil data diri di Stadion Saudi gimana? Emailnya itu diminta di saat antum mendaftarkan akun. Emailnya diminta saat antum mendaftarkan akun. Jadi nggak diminta lagi tuh setelahnya. Mau beda bagaimana kalau semisal di awal udah antum tetapin satu. Jadi jangan sampai berubah-ubah lah ya. Jangan sampai berubah-ubah, antum khususkan email khusus untuk pendaftaran beasiswa ini. Harusnya seperti itu. Benarkah kalau sudah dinyatakan diterima pihak kampus, maka kita bisa menunda dan memilih waktu keberangkatan? Kami kurang tahu, tapi sepengetahuan kami bisa selama waktu visanya tidak melebihi batas yang ditentukan. Misal kita telah diberikan visa oleh kampus, calling visa maksudnya, itu 90 hari maksimal. Nah, tentu bisa tuh mengakhirkan keberangkatan selama visa itu tidak berakhir. Kalau sudah berakhir bagaimana? Solusi antum bisa menghubungi pihak imadah qabulnya atau pihak kampus yang menghubungi melalui email antum. Jadi antum jelaskan kenapa antum telat, antum menjelaskan nanti solusinya bagaimana, kemudian apakah tiket yang diberikan dari kampus perlu kita tanggung sendiri atau nanti kita nunggu dari kampus lagi atau bagaimana, itu insya Allah antar antum bisa komunikasikan dengan kampus. Hasil setelah pendaftaran akan dikasih tahu dari email, WA atau gimana? Ya, melalui email ya. Teman-teman yang sudah daftar itu bisa cek secara berkala akun statusnya. Status akunnya di website yang telah antum daftarin. Bisa lewat Stadion Saudi ataupun Jamiah. Jamiah.mui. Setelahnya itu ada. Jadi antum bisa cek melalui websitenya atau nanti insya Allah dihubungin sama pihak kampus melalui email antum. Makanya kami tadi sampaikan, email antum jangan sampai lupa. Khususkan email antum email yang benar-benar fokus buat penerimaan beasiswa, biar nggak tercampur. Kadang ada kesalahan dari teman-teman yang mereka campur aduk. Email beasiswa, dibuat email game, dibuat email belajar, dibuat email media sosial. Nah, ini kacau. Dan ini merupakan salah satu yang perlu kita jauhi. Seperti itu. Tanggal pengumuman. Izin sedikit potong. Jadi memang ada beberapa pertanyaan yang mungkin sangat mendasar gitu ya. Nah, ini memang kita lihat pesertanya itu tidak cuma pendaftar, tetapi orang tua juga ada yang ikut. Jadi mungkin macam-macam ini latar belakang peserta kita. Oke, terlalu Ustaz. Anda lanjut Ustaz ya. Tanggal pengumuman hingga saat ini belum ada informasi resmi. Bahkan tahun yang lalu pun mereka yang diterima dalam bentuk awal, tahap awal tuh mereka masih belum menerima email pengumuman secara resmi untuk isyar qabul untuk
penerimaan tahap akhir. Jadi belum ada informasi secara resmi, tapi teman-teman yang sudah daftar dari jarak pendaftarannya hingga diterima tahap awal atau bisa kita sebut qabul mabda'i, itu mereka banyak yang bilang 2 minggu udah dapat, 1 pekan udah dapat, bahkan 1 bulan udah dapat, bahkan yang belum dapat sampai sekarang mereka udah daftar di awal bulan, di awal pembukaan itu mereka belum dapat. Jadi ya belum bisa ditentukan, belum ada informasi mutlak tentang kapan pengumumannya. Apakah untuk S1 di sana sudah terbiayai full dari negara? Ya, benar. Full dari antum berangkat, kemudian antum belajar di sini, bahkan alhamdulillahnya buat teman-teman yang belajar di sini tidak perlu risau tentang uang saku. Alhamdulillah sudah disediakan dan insya Allah cukup buat teman-teman yang belajar di sini. Apakah bisa kalau kita lagi umroh, terus kebetulan kirim berkas langsung ke kampus tujuan, dan apakah itu menambah peluang untuk kita terima? Tidak ada jaminan juga ya, tidak ada jaminan, tapi kalau misal mau antum coba ya tafadhol, semoga Allah mudahkan. Pengumuman makbul, apakah kita harus sering-sering ngecek status pendaftaran atau nanti ada tanggal resmi dari web buat lihat hasil pendaftaran keseluruhan? Ya tadi udah kami sampaikan, untuk pengumuman belum ada tanggal resmi, belum ada tanggal resmi. Semoga kita berdoalah agar teman-teman yang udah daftar segera mendapatkan kabar baik. Apakah bisa menunda? Tadi udah dijawab. Berkas apa yang paling punya pengaruh besar untuk menentukan kita diterima atau tidak? Berkas apa yang mempunyai pengaruh besar? Baik. Untuk berkas ya, pastinya ada relevansi ya antara antum mendaftar dan nanti diterima. Teman-teman yang sudah diterima, ini pengalaman teman-teman yang sudah diterima ya, yang sudah belajar di sini ya, mereka sebenarnya tidak punya cara atau tidak punya berkas khusus nih. Kenapa mereka bisa terima? Mereka nggak pernah punya seperti itu. Tetapi satu hal yang pasti, mereka yang diterima itu mereka yang melewati prosedur dengan benar. Mereka yang sudah menyelesaikan prosedur pendaftaran dengan benar. Itu yang pertama. Jadi kita udah ikutin aja dulu apa yang mau diminta. Sesuaikan aja dulu apa yang jadi kriteria untuk diterima. Setelah itu kita dukung berkas-berkas kita dengan dokumen-dokumen yang relevan dengan kampus yang kita tuju atau jurusan yang kita pilih. Seperti antum misalnya mau daftar syariah, mau daftar ilmu keagamaan, antum cantumkan sertifikat-sertifikat atau semisal surat rekomendasi, sertifikat lomba tentang hafalan Al-Quran atau semisal sanad, matan atau hal sebagainya yang bisa mendorong atau bisa menjadi pendukung buat antum diterima, gitu ya, buat antum diterima seperti itu. Jadi nggak ada berkas yang paling punya pengaruh besar, semua insya Allah berpengaruh. Ijazah pengaruh, surat rekomendasi pengaruh, kemudian sertifikat pendukung itu pengaruh. Jadi maksimalkan apa yang diminta, maksimalkan apa yang dijadikan kriteria buat diterima. Apakah pengumuman di setiap universitas diumumkan pada tahun yang sama dan apakah di website yang sama juga ya? Kalau di website yang sama ya, tapi kalau untuk waktu dan tempat ya itu berbeda tergantung dengan kampus yang menerima. Jadi prosedur penerimaan di Study in Saudi itu mereka yang daftar akan dikualifikasi dulu oleh setiap kampus, oleh kampus masing-masing kampus ya. Kampus mana yang menerima dia, maka dia akan mengajukan pengajuan pendaftarannya itu ke Wizarah Ta'lim atau Kementerian Pendidikan yang ada di Arab Saudi Pusat. Nah, setelah itu yang akan menjadikan final diterimanya teman-teman terdaftar. Jadi kemungkinan kalau teman-teman yang sekarang masih di tahap makbul mubda'i atau penerimaan tahap awal, itu mereka yang sudah diterima oleh kampus, tetapi masih belum dapat persetujuan oleh Kementerian Pendidikan yang di Arab Saudi. Karena prosedur yang banyak, mungkin dana yang dibutuhkan, kemudian jumlah yang diterima itu melalui prosedur yang ribet atau banyak, itu yang menjadikan lama pengumuman untuk bisa mendapatkan email qabul nihai. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian jika ada kesalahan penulisan ya, jika ada kesalahan penulisan nama
Nama tidak tertulis dalam bahasa Arab padahal diminta, apa pengaruh terhadap kelulusan berkasnya? Lebih baik antum isi berkas antum, data-data antum dengan bahasa Arab. Sesuaikan dengan terjemahan yang antum terjemahkan. Misalnya terjemahannya pakai bahasa Inggris. Ya antum isi data-data antum pakai bahasa Inggris. Sesuai dengan terjemahan yang antum terjemahkan. Kalau misalnya antum pakai bahasa Arab, ya antum isinya pakai bahasa Arab. Ya supaya memperbesar peluang untuk bisa dibaca, untuk bisa diterima seperti itu. Baik. Kita beralih ke komentar ya. Ini banyak banget yang tanya. Afan Ustadz, apakah harus mencantumkan email dari yang memberi tazkiyah? Karena di kolom tersebut wajib mengisi email. Iya, diusahakan untuk meminta email, ya, meminta email sang pemberi tazkiyah. Kalau sang pemberi tazkiyah merupakan instansi atau perusahaan-perusahaan, itu maka lebih mudah ya, antum tinggal cantumkan email dari instansi itu, email dari perusahaan itu, email dari sekolah misalnya atau ponpes atau pesantren lainnya, itu mudah. Tapi kalau misalnya afrod atau pribadi seseorang, itu antum bisa tanya atau bisa kontak dulu email, minta izin untuk emailnya dicantumkan di website Study in Saudi seperti itu. Jadi diusahakan untuk meminta tazkiyah juga minta email sekalian. Maaf Pak, saya juga diminta untuk minta email. Jadi kalau berkenan mohon cantumkan emailnya sekalian gitu. Assalamualaikum, izin bertanya ya Syekh. Ya Syekh, bagi pendaftar 2023 kira-kira berapa lama ya dari makbul mabda'i sampai makbul nihai hingga tiba di Saudi? Syukron katsira. Jadi tadi udah kami sampaikan bahwasannya teman-teman yang sudah mendapat makbul mabda'i itu sampai saat ini masih belum ada kejelasan yang pasti untuk mendapatkan email makbul nihainya. Jadi tunggu aja buat teman-teman yang udah makbul mabda'i, itu kami sarankan untuk sabar menunggu, dan tentunya kami sampaikan semua yang diterima itu tentunya mereka yang mendapatkan rezeki dari Allah. Jadi belum pasti juga, kita belum bisa menjamin 100% teman-teman yang sudah dapat makbul mabda'i itu pasti nanti diterima, pasti nanti berangkat tuh. Enggak juga. Banyak kok teman-teman yang mereka udah makbul mabda'i tahun ini, bahkan sejak tahun lalu, tapi tahun ini mereka dapat email penolakan dari kampus. Bahkan disuruh untuk mendaftar mendaftar kembali di Study in Saudi. Jadi kita hanya bisa bersabar menunggu ya. Apapun hasil nanti ya kita usahain, kita minta yang terbaik dari Allah gitu. Seperti itu. Jadi Afonso tiket keberangkatan tanggung sendiri atau kampus ya? Alhamdulillah ya, kalau Ana sendiri di kampus sana dan bahkan banyak kampus-kampus Saudi itu mereka sudah menanggung tiket keberangkatan bagi mahasiswa, bagi calon mahasiswa gitu. Jadi cuma beberapa aja yang mereka diminta untuk membeli tiket sendiri, dan nanti insya Allah sampainya di kampus, setibanya di kampus nanti bakal diganti. Nanti ada namanya badal tadkiro, nanti bakal diganti, bakal di cover lah, bakal di reimburse gitu insya Allah. Afan Ustadz, apakah bisa ganti nama? Qadarullah, anak kemarin nulisnya Latin semua. Kalau nama itu nggak bisa ya diganti, dirubah. Jadi untuk pengisian akun biasanya, pembuatan akun itu kita hanya bisa sekali jalannya, kalau misal nama, poin-poin yang mungkin kita anggap sederhana tapi itu penting, itu seharusnya harus diperhatikan ya. Nama, nomor telepon, email, dan tanggal lahir itu penting banget, itu krusial situ kalau misal salah, sehingga harusnya bisa diperhatikan mau pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Indonesia. Jangan sampai ada typo. Kalau misalnya ada smart tipsnya, itu teman-teman ketik dulu tuh di Word atau di catatan teman-teman, kemudian nanti tinggal salin aja, tinggal copy paste di websitenya. Seperti itu. Afwan, kalau pas login error mulu gimana solusinya? Nah, tadi kami sampaikan ya. Detik-detik terakhir seperti ini ya, akhir-akhir mendaftar seperti ini, itu rentan banget untuk kita error, untuk kita ngebug gitu ya. Jadi sebenarnya hal yang wajar kalau ngebug itu. Jadi pinter-pinter
teman-teman untuk cari waktu, pintar teman-teman untuk bisa cari celah untuk login ya. Jangan pesimis, jangan ini anak nggak bisa masuk gimana, nggak lanjut daftar. Itu jangan ya. Kita tetap usahain, kita tetap berusaha, kita tetap berjuangin pendaftaran kita. Bahkan ada yang teman-teman yang tinggal ngirim berkas, gitu, tapi nggak bisa. Udah berapa kali coba nggak bisa, tapi tetap coba. Insya Allah nanti ada one time, ada satu waktu yang dia insya Allah bakal masuk ke websitenya dan antum sempurnakan pendaftaran antum. Sehingga cukup sekali ya dibilang 3 bulan ini. Kenapa kita harus daftar di akhir-akhir? Kalau semisal di awal ataupun di pertengahan kita bisa mendaftar gitu. Jangan sampai kita menunggu injury time ya, kalau misalnya dalam sepak bola itu jangan sampai kita nunggu akhir-akhir baru kita daftar. Karena kita nggak tahu keadaan di kemudian hari itu seperti apa. Jadi kita persiapkan dengan matang, waktu yang 3 bulan sepertinya cukup untuk teman-teman persiapkan. Itu. Untuk qabul mabda'i, apakah benar adalah penerimaan dari kampusnya? Dan apakah qabul mabda'i pasti masuk ke qabul nihai nantinya? Tadi udah kami sampaikan ya, qabul mabda'i itu mereka yang sudah diterima pada tahap kampus, masih belum tahap nihai atau final ya. Mereka yang udah diterima qabul mabda'i sedang diajukan namanya ke Kementerian Pendidikan, sehingga dengan berjalan waktu insya Allah akan keluar qabul nihai, dan ini belum menjamin 100%, jadi banyak-banyak doa. Untuk sertifikat lomba harus terjemahkan juga, Ustaz. Kami sarankan ya kalau misalnya belum berbahasa Arab atau berbahasa Inggris itu diterjemahkan. Karena dalam dokumen itu ada 2 bentuk terjemahannya. Ada terjemahan yang asli dari dokumen itu, semisal ijazah teman-teman dari pesantren, itu kan udah asli ya terjemahannya, ataupun terjemahan tersumpah yang teman-teman bisa minta tolong jasa penerjemah tersumpah itu agar diterjemahkan. Seperti itu. Jadi gimana pihak kualifikasi membaca dokumen kita kalau bukan berbahasa Arab? Kalau nggak kita bahasa Arab kan bakal mempersulit untuk kita bisa terima. Seperti itu. Evan Ustadz bertanya, kalau pas unggah berkas nggak ada pilihan SKCK asli, walhasil nggak diupload, tapi bisa disubmit, apakah harus mengulang daftar? Jazakumullah khairan. Sebenarnya ada, tapi mungkin kita kurang teliti. Jadi insya Allah apa yang diminta seperti SKCK asli itu ada. Jadi teman-teman ketika mengupload itu pastikan semua daftarnya bukan daftar yang muncul ya, bukan daftar list daftar yang bisa kita lihat, bukan, tetapi daftar yang kita pilih. Itu semua harus kita benar-benar runtutkan, kita urutkan udah terisi atau belum. Jadi terkadang nama dokumen yang kita punya itu nggak muncul di bagian ada checklist atau silangnya itu di bagian penguploadan berkas. Kalau antum bisa lihat itu kan nggak muncul, tetapi ada pilihannya. Nah itu antum atau kalian bisa pilih seperti itu. Jadi apakah harus mengulang? Ya kalau antum harus mengulang dan memerlukan paspor yang sama itu sepertinya tidak bisa dan sulit. Jadi ya alhamdulillah ala kulli hal gitu. Ustadz, untuk urutan kampusnya apakah harus sesuai dengan urutan kampus terbaik Saudi atau sesuai keinginan kita saja atas kampus tertentu? Jadi untuk pilihan kampus itu nggak harus sesuai rating di Arab Saudi ya. Jadi sesuai dengan keinginan antum aja. Tapi Anda beberapa kali berikan saran untuk pilihan yang pertama. Kan kita diminta untuk mengisi 5 ya. Untuk saat ini tahun ini alhamdulillah kita diminta untuk mengisi 5 kampus yang mau kita belajar di situ dengan maksimal 3 fakultas setiap kampusnya. Nah, dari kelima ini Ana selalu sarankan ke teman-teman yang pertama, pilih kampus yang benar-benar antum inginkan. Pilih kampus yang benar-benar mau antum tuju, mau antum belajar di situ. Misalnya Jamiah Islamiyah buat teman-teman ikhwan. Yaudah, Ana pengen daftar Jamiah Islamiyah nih. Udah ada daftar Jamiah Islamiyah. Buat teman-teman akhwat, yang khusus akhwat biasanya ada di Jamiatul Amirah ya, PNU, Princess Naura University. Nah, itu taruh di pilihan yang pertama. Kalau semisal teman-teman mau atau berkeinginan untuk bertekad tinggi bisa terima di sana. Kemudian yang kedua, antum pilih kampus yang sekiranya mahasiswa Indonesianya banyak di sana. Jadi mahasiswanya udah familiar di sana, seperti
Universitas Qasim yang sekarang bahkan udah mencapai 100 lebih di sana. Universitas King Khalid University yang ada di Abha bagian selatan Arab Saudi itu udah lumayan banyak, bahkan juga mencapai 100 di sana. Itu bisa teman-teman manfaatkan. Jadi kita semisal mau milih kampus, kita juga perlu survei. Sama halnya kalau kita ingin mendaftarkan anak kita, mendaftarkan teman kita, mendaftarkan diri kita ke salah satu sekolah, ke kampus, ke pesantren, tentunya kita dengan survei kan, kita dengan melihat peluang yang ada. Nah, peluang-peluang yang ada itu kita bisa lihat, kita bisa cari tahu, kita bisa cari celah di situ. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, antum bisa pilih kampus yang sekiranya mahasiswa Indonesia masih sedikit dan punya peluang untuk menerima mahasiswa baru. Nah, gitu. Jadi kembali lagi ke cari survei, cari teman-teman yang bisa ngasih tahu, ngasih informasi. Ya, kira-kira kampus ini kan sedikit, itu bisa nggak menerima teman-teman Indonesia yang lainnya gitu. Terkadang ada beberapa kampus yang seperti itu. Bahkan beberapa kampus yang mereka memang benar-benar minta mahasiswanya untuk memberikan nama-nama atau untuk bukan memberikan nama, untuk memberikan rekomendasi buat teman-teman yang ingin belajar di kampus tersebut. Ada beberapa, tapi nggak semuanya. Dan ini tentunya nggak ada jaminan juga bisa terima. Jadi kita maksimalkan usaha kita, kita perbanyak doa kita untuk bisa belajar di Arab Saudi gitu ya. Afwan, Ustaz, untuk alamat apakah bisa dengan bahasa Indonesia? Bisa. Tafadhol kalau mau pakai bahasa Indonesia, dan banyak kok terjemahan tersumpah yang mereka emang lampirkan bahasa Indonesianya. Maksudnya bahasa Latinnya ya. Bahasa Latinnya seperti itu. Kemudian Afwan Ustaz, izin bertanya, tadi disampaikan lebih baik mengisi nama sesuai dengan terjemahan yang dipilih. Ya benar. Bahkan untuk alamat dan lain-lain juga baiknya pakai huruf Arab. Tadi udah sampaikan, bisa pakai bahasa Arab, bisa pakai bahasa Indonesia. Gitu. Afwan Ustadz, untuk pendaftaran apakah benar bisa memilih lebih dari satu universitas? Untuk setiap universitas bisa pilih beberapa fakultas. Iya, benar ya. Memilih lebih dari satu universitas maksimal 5 dan memilih maksimal tiga fakultas di setiap kampus. Seperti itu. Kalau nilai ijazah tidak sesuai dengan kriteria, apakah sudah otomatis tidak lolos meskipun semua berkas lain sudah lengkap, dan mau tanya surat rekomendasi apakah harus dari Kemenak? Jadi nilai kita, tazkiyah kita itu kita yang tahu ya, hanya kita yang tahu gitu. Semisal nilai kita kurang gitu, nggak apa-apa, antum daftar aja ya, antum ikhtiar aja, antum usahakan aja, antum daftar, karena nggak ada jaminan ya, nggak ada ketentuan khusus ya, meskipun kalau ketentuan tertulisnya itu minimal nilai yang diminta itu jajidan, jadi sekitaran Afan Jayid juga bisa gitu, 80, 70 itu bisa diterima. Dan teman-teman yang realitanya sudah diterima juga seperti itu. Mereka yang ternyata nilainya nggak bagus-bagus banget juga bisa kok diterima gitu. Bahkan yang nilainya bagus, mumtaz, itu belum tentu juga diterima. Jadi kembali lagi ke kita mau percaya diri atau enggak dengan nilai kita, dan tentunya kita udah punya di persiapan, kita udah punya visi kita. Mau belajar di luar negeri ya harusnya kita perbagus nilai kita semangat lagi untuk belajar kita supaya bisa menggapai cita-cita yang mau kita inginkan gitu. Untuk suara rekomendasi dan tazkiyah ya, ataupun tazkiyah itu nggak harus dari Kemenak ya, nggak harus dari Kemenak, dari instansi meskipun Kemenak juga boleh, bahkan baik karena ada ikatan Wizarah Diniyah gitu ya, Kementerian Agama dengan Arab Saudi dan relevan tentunya, tapi juga memberikan jaminan kalau semisal Kemenak tuh kuat tazkiyahnya enggak. Jadi buat teman-teman yang instansinya pesantrennya atau sekolah umumnya, misalnya teman-teman sekolah umum nih di SMA mau memberikan tazkiyah untuk bisa keluar negeri atau ke Arab Saudi, itu bisa banget, boleh banget, dan insya Allah mudahkan gitu. Surat keterangan meninggal ayah wajib diterjemahkan ya. Iya, wajib diterjemahkan kalau misal belum terjemahan. Buat teman-teman yang qadarullah ayahnya udah meninggal dan diminta ID card dari ayahnya, father ID, itu bisa melampirkan surat kematian atau surat keterangan kematian bagi ayahnya, dan kalau bisa diterjemahkan gitu. Kalau bisa diterjemahkan, misal nggak bisa diterjemahkan,
insya Allah nggak nggak diterjemahkan, Afwan diterjemahkan, karena ID card buat orang tua itu, kartu identitas orang tua itu tidak diminta terjemahannya, Afwan, tidak diminta terjemahan. Jadi misal teman-teman kalau nggak ada terjemahannya itu insya Allah nggak masalah. Tapi kembali lagi ke tadi yang udah Anda sampaikan, bagaimana kita bisa memposisikan diri kita sebagai orang yang mengkualifikasi nih. Gimana kita mau bisa membaca data orang yang mendaftar kalau misal kita nggak tahu bahasa itu. Jadi sebisa mungkin, semaksimal mungkin ya kita usahakan untuk bisa diterjemahkan. Seperti itu ya. Meskipun nggak wajib ya, nggak wajib. Afwan, kami sampaikan nggak wajib. Afwan Ustadz, untuk ijazah Kemenak maksudnya ke government atau ahli ya Ustadz ya? Maksudnya government, maksudnya ke pemerintah gitu. Kalau ahli ini seperti pesantren itu ahli ya, itu swasta. Maksudnya ahli di sini swasta. Afwan Ustadz, kalau yang mencantumkan email di portal sama yang pemberi tazkiyah itu beda gimana? Maksudnya mencantumkan email pemberi tazkiyah gitu ya? Itu ya harusnya sama gitu, karena nanti semisal sewaktu-waktu dihubungin pemberi tazkiyah kita bisa untuk menjawab dan bisa untuk menerima hubungan tersebut gitu. Jadi kalau semisal pemberi tazkiyahnya itu instansi, ya antum berikan email dari instansi tersebut. Kalau misalnya antum yang memberikan pribadi seorang, ya antum minta orang yang tersebut untuk memberikan email agar bisa dihubungin suatu saat nanti gitu. Mohon maaf, saya ingin tanya bagaimana kelanjutan untuk mendapatkan beasiswa Madinah. Apa yang harus dilakukan setelah ini? Ya, tentunya dengan mendaftar sesuai prosedur, kemudian antum relevasikan berkas-berkas antum, dan terakhir ini yang terakhir ya, non teknisi ya. Kita terlalu sering melihat gimana pendaftarannya, tutorialnya, tata caranya, persyaratannya. Itu kan teknisi. Tapi kita lupa satu hal, yaitu non-teknisi. Non-teknisi ini yang menurut Ana itu paling besar pengaruhnya. Non-teknisi ini bisa berupa doa, bisa berupa niat kita, untuk apa kita belajar di Arab Saudi, doa kita, amalan-amalan kebaikan kita. Itu yang non-teknisi. Dan menurut Ana ini pengaruh yang sangat besar. Pengaruh sangat besar. Gitu ya. Seperti itu. Afwan Ustadz, untuk kolom SKKB, apakah boleh diisi dengan SKCK? Ya, SKKB dengan SKCK itu beda ya. Kalau SKKB itu surat keterangan berkelakuan baik. Itu biasanya yang luar instansi atau pesantren atau tempat antum belajar. Sedangkan SKCK ini surat keterangan ya, keterangan catatan kepolisian gitu. Jadi benar-benar resmi dari kepolisian, antum minta ke kantor polisi, ke Polda, ke Polsek, ke Polres ataupun ke Mabes untuk bisa dibuatkan SKCK. Kalau kolom SKKB antum isi dengan SKCK ya itu berarti nggak sesuai prosedur gitu kan, nggak sesuai prosedur, meskipun yang diminta itu yang wajib itu SKCK gitu, SKCK yang wajib, sedangkan pendukungnya itu SKKB gitu. Jadi usahakan antum punya SKKB dan antum punya SKCK gitu. KTP apakah harus terjemahkan? Tidak perlu ya, tidak perlu terjemahkan. Jadi hanya sebagai dokumen pendukung ya, hanya sebagai dokumen pendukung yang insya Allah nggak perlu terjemahkan. Tapi ya kembali lagi ke tadi yang udah Anda sampaikan ya, kita hendaknya memposisikan diri kita sebagai orang yang mengkualifikasi berkas kita. Kita yang tahu berkas kita layak untuk terima atau enggak gitu. Kalau terjemahannya pakai bahasa Inggris, berarti mengisi kolomnya pakai huruf Latin bisa ya Ustaz? Bisa. Tafadhol. Saya klik tombol jika dari 5 kampus tidak diterima, maka bakal dilempar ke kampus lain. Apakah ini benar adanya? Iya, benar ya. Nanti di pilihan kampus ya, di pilihan kampus itu bakal tersedia tentang pernyataan, sekaligus pertanyaan, apakah antum bersedia untuk dialihkan atau dioper ke kampus lain semisal antum nggak diterima di kampus yang antum pilih. Kalau antum jawab iya, ya insya Allah nanti bakal antum dipertimbangkan pilihan antum. Tapi semisal kalau antum nggak jawab enggak gitu, sekalinya antum nggak diterima, ya udah antum bakal berhenti pendaftaran antum di situ. Jadi kami sarankan untuk antum bisa pilih iya, oke terima gitu, oke ya. Bismillah Ustadz, kenapa website pendaftarannya error terus ya? Nggak bisa kebuka, saya belum berhasil terus masuk ke websitenya. Tapi saya sudah punya akun. Coba terus, coba secara berkala.
tetap antum coba terus tadi melalui browser yang lain, kemudian coba pakai celah-celah waktu yang ada gitu ya. Untuk kolom udah, kemudian tab Ana saat pendaftaran salah mengupload berkas. Yang seharusnya untuk dokumen rekomendasi asli, tapi Ana upload sertifikat TOEFL di pilihan sponsorship from certified entity. Apakah Ana harus daftar ulang dengan email yang berbeda atau tidak? Ya, bagi yang antum sudah mendaftar, itu sudah tercatat ya nomor paspor antum. Udah tercatat nomor paspor antum. Jadi semisal antum mau daftar baru lagi pun susah gitu. Antum mau daftar baru lagi itu susah karena nomor ID antum, paspor antum itu sudah terdetek atau sudah terbaca oleh website itu. Jadi nggak bisa kita mendouble, kita nggak bisa merangkap nomor paspor yang sama gitu. Jadi hendaknya antum benar-benar teliti, antum benar-benar sesuaikan apa yang diminta gitu. Sesuaikan apa yang diminta gitu. Ya, Afwan, untuk KTP tidak perlu terjemahkan ya, tidak perlu. Universitas Thayyibah, apakah sudah banyak orang Indonesia? Universitas Thayyibah itu ada di Madinah ya. Dia kampus sebelahan dengan Universitas Madinah. Ada orang Indonesianya, tapi untuk banyaknya kami kurang tahu. Sepengetahuan kami kurang dari 20 orang yang ada di sana dan bisa dikonfirmasi ulang oleh PPMI Madinah yang ada di sana. Seperti itu. Bagaimana langkah-langkah selanjutnya ketika kita sudah mendapatkan syarat qabul dan calling visa menuju ke universitas yang menerima kita. Ana mungkin sampaikan pengalaman Ana ya, ketika Ana mendapatkan syarat qabul, mendapatkan calling visa, ini melalui website kampus Ana. Nggak tahu prosedurnya nanti melalui website Stadion Saudi seperti apa. Ya kurang lebih sama. Nah, ketika Anda mendapatkan calling visa, ketika Anda mendapatkan syarat qabul, maka langkah yang harus kami lakukan waktu itu yaitu dengan menerjemahkan berkas-berkas yang belum terjemahkan atau yang sudah lewat expire-nya. Misal SKCK atau surat kesehatan. Nanti kita bakal ada medical check up. Nah, setelah terjemahkan dan dilegalisir, nanti kita diminta untuk datang ke kedutaan besar Arab Saudi yang ada di Jakarta. Nanti kita diminta untuk meminta stempel dari sana gitu. Dan kemudian setelah kita mendapatkan visa dari kedutaan tersebut, maka kita kirimkan visa tersebut melalui email kampus waktu itu. Kami kirimkan dan beberapa waktu kemudian ketika anak mengirimkan di tanggal 28 Agustus kalau nggak salah. Kemudian alhamdulillah saya mendapatkan email tiket seminggu kemudian dan ditakdirkan untuk berangkat di bulan Septembernya. Alhamdulillah. Seperti itu. Jadi insya Allah mudah dan sekarang ada PPMI Arab Saudi. Antum bisa komunikasi, bisa chat, bisa DM atau bisa tanya-tanya teman-teman yang sudah punya pengalaman sebelumnya untuk berangkat ke Arab Saudi. Insya Allah mereka siap untuk membantu antum. Dan banyak kok agensi-agensi yang juga bersedia untuk membantu antum. Seperti itu. Dan untuk keberangkatan nanti dibantu oleh pihak PPMI Saudi kah? Insya Allah kami bantu arahkan. Karena kebanyakan besar kami ada di Arab Saudi, jadi kami belum bisa terjun langsung bersama kalian, tapi sebisa mungkin untuk kami arahkan, untuk kami berikan arahan-arahan seperti apa, agar kalian bisa menjalani proses keberangkatan dengan benar seperti itu. Dan untuk akhwat, apakah boleh berangkat tanpa mahram? Kalau sesuai dengan persyaratan, ya tentunya sekarang tidak diminta untuk kehadiran mahram. Tapi kalau menurut syariat yang diketahui, ya, bahwasanya safar tanpa mahram itu merupakan hal yang menentang syariat seperti itu. Wallahu taala alam. Ada daftar nama pondok yang udah muadalah di websitenya kah? Ada insyaallah. Jadi antum terpilih pesantren yang udah muadalah, nanti insya Allah bakal ada muncul nama-nama pesantren yang sudah muadalah. Afansat, kalau Ana hanya punya satu surat tazkiyah, ya, apakah masih tetap bisa mendaftar ya? Meskipun tazkiyah hanya dokumen mendukung, boleh.
tafadhol ya, nggak ada salahnya ya. Meskipun tasnya yang diminta ya minimal 2, tapi nggak ada salahnya untuk kita coba, semoga Allah mudahkan. Kalau tidak ada SKKB bagaimana? Ya karena SKKB merupakan dokumen mendukung, jadi antum banyak-banyak ikhtiar. Antum jadikan kekurangan atau ketidakadaan SKKB itu dengan dokumen mendukung lainnya. Seperti tazkiyah, antum perkuat, atau nilai yang antum miliki itu besar, atau dokumen-dokumen lainnya gitu. Seperti itu. TOEFL wajib kah Ustadz? Itu nggak wajib ya, kecuali kalau antum mau mendaftar di selain ilmu keagamaan. Taib, dan ini banyak banget. Dari pendaftaran studi in Saudi tahun 2022, apakah sudah ada Mas Wendo yang diterima dan sudah berat? Sampai saat ini belum ada. Qadarullah belum ada. Apakah semua univ di studi in Saudi semuanya berada di lingkup Arab Saudi dan bukan selain Saudi? Iya benar ya. Namanya aja study in Saudi. Jadi semua pilihan kampus yang ada di website tersebut itu berada di lingkup Arab Saudi. Ya, bahkan kami yang ada di Hafrul Batin itu masih Arab Saudi. Berbatasan dengan Kuwait, Najron yang berbatasan dengan negeri Yaman itu masih ikut dalam portal Study in Saudi gitu. Afan, suaranya jelas kah? Jelas, Ustaz. Taib. Tapi ini Ustaz dibatasin hingga bagaimana Ustaz? Sepertinya beberapa pertanyaan diulang-ulang dan insya Allah sudah terjawab. Oke, Pak. Ya, kemudian jazakallahu khairan kepada Ustadz Aldo. Jadi memang ini ya sudah kita lihat ya teman-teman. Jadi sepertinya pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dijawab oleh Ustadz Aldo itu insya Allah sudah mencakup berbagai macam pertanyaan, karena memang ada sebagian pertanyaan itu berulang-ulang dan juga kita mendapatkan berbagai macam poin penting ya dari pembahasan kali ini. Sebelum kita tutup, mungkin kita ingin memberikan berbagai maklumat untuk teman-teman semua. Yang pertama, insya Allah video ini kita record ya, kita record dan akan kita upload ke YouTube. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, video ini akan kita upload publik di YouTube. Dan pengumuman yang kedua, bagi teman-teman yang ingin bertanya secara detail tentang pendaftaran khususnya di Madinah gitu. Sebenarnya PPMI Madinah sudah membuka layanan WhatsApp Senin sampai Sabtu. Dan mereka membuka layanan WhatsApp setiap hari. Jadi teman-teman sebenarnya bagi yang wabil khusus ingin ke Madinah bisa memaksimalkan layanan WhatsApp tersebut. Dan teman-teman bisa cek langsung di Instagram PPMI Madinah atau mengecek di postingan ITAF ya. Kita pernah mengupload di postingan yang berkaitan tentang pendaftaran Saudi di beberapa postingan terakhir. Jadi jangan khawatir, insya Allah ada PPMI Madinah yang bisa membantu teman-teman, yang di mana sebenarnya jika teman-teman bertanya tentang pendaftaran Madinah sama dengan teman-teman bertanya tentang pendaftaran Arab Saudi, seperti itu. Jadi memang itu sangat membantu. Dan yang terakhir yang ingin kami sampaikan, semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Aldo pada kesempatan malam hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan juga kita ucapkan terima kasih banyak kepada tolab wa tolibat, ikhwan dan akhwat yang telah hadir pada kesempatan malam hari ini. Taib Ustadz, mungkin sebelum kita akhiri, kita ingin mendengar ya closing statement yang disampaikan oleh Ustadzuna Ustadz Aldo. Ustadz, silakan Ustadz, pesan-pesan terakhir yang ingin antum sampaikan kepada semua peserta sebelum kita mengakhiri webinar ini. Tafadhol Ustadz. Bismillah, buat teman-temannya terkhusus yang sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa di Arab Saudi, itu selain kalian fokus terhadap sebab-sebab diterimanya secara teknisi sesuai prosedur,
jangan pernah lupakan, jangan pernah meremehkan sebab-sebab non-teknisi atau eksternal dari usaha kita. Karena yang menentukan paling besar itu non-teknisi menurut Ana. Ya, menurut Ana. Niat antum, tujuan antum untuk bisa belajar di Arab Saudi itu apa? Gitu kan ya. Bukan karena fasilitas. Bukan karena jaminan jaminan keamanan. Bukan karena hal-hal yang bisa membuat antum populer, semisal di tanah air gitu. Bukan. Melainkan niat yang benar-benar untuk talibul ilmi, untuk belajar. Meskipun dari sebagian teman-teman, mungkin nggak semuanya ingin belajar agama, tapi Ana yakin teman-teman punya niat yang baik, punya niat yang benar selama ingin belajar di Arab Saudi. Karena kita tahu bahasanya Arab Saudi itu menyediakan banyak banget kajian-kajian, halakoh-halakoh, yang semisal kalian pun mau ngambil umum, insya Allah bisa dengan sambil belajar agama. Itu niat. Kemudian amalan antum. Ya. Kita berwasilah dengan kebaikan amalan kita, itu merupakan hal yang dianjurkan. Sehingga untuk teman-teman yang saat ini sedang berjuang beasiswa, hendaknya perbaiki amal, perbanyak kebajikan, membantu sama, mengarahkan orang lain kepada kebaikan, menjadikan antum sebagai ladang dibukanya kebaikan bagi orang lain. Dan yang terakhir, jangan pernah lupakan doa. Doa, baik doa sendiri ataupun doa orang lain. Dan yang paling utama dari orang lain itu orang tua. Doa orang tua merupakan doa yang paling Allah dengar langsung dari lisan orang tua kita. Gitu ya. Jadi yang non teknisi itu hendaknya diperhatikan. Jangan sampai kita terlalu lalai dengan yang teknisi, terlalu lalai dengan persyaratan-persyaratan yang ada di website, sehingga kita lupa dengan persyaratan-persyaratan yang hendaknya kita lengkapi, yaitu non-teknisi. Seperti itu. Adapun nanti hasilnya seperti apa, itu merupakan rezeki. Sehingga ya, teman-teman yang sudah mendapatkan qabul mabda'i, ya, kami sarankan jangan sekali-kali meninggalkan aktivitas yang sekarang kalian lakukan. Jangan pernah tinggalkan aktivitas yang sekarang kalian lakukan. Karena nggak ada jaminan, ya ada jaminan orang yang diterima masih tahap mabda'i itu mereka bakal diterima dan bakal berangkat ke Saudi. Nggak ada jaminan seperti itu. Sehingga ya, jangan pernah tinggalkan kegiatan-kegiatan yang sedang kalian lakukan sekarang, hanya mempersiapkan status yang belum jelas. Karena status yang udah jelas, kalian udah mendapatkan syarat kabul, kalian udah mendapatkan calling visa, dinyatakan oleh diterimanya secara final, sehingga kalian bisa fokus untuk proses keberangkatan seperti itu. Dan Nana ingatkan sekali lagi, diterima atau tidak itu merupakan pilihan dari Allah, rezeki yang Allah berikan di setiap dari kita gitu. Wallahu taala alam. Hadza ma aqul lakum. Ya, syukron, ya, jazakumullah khairan katsiran teman-teman, antusias teman-teman, kehadiran teman-teman untuk bisa belajar bareng, sharing bareng, interaktif bareng. Jazakumullah khairan katsiran, dan ini sungguh semoga memberikan ladang pahala bagi kita semua, bagi pembina ITAF, ya, Ustadz Rafif Kamal, karena menjadi wasilah kebaikan buat kita. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah berkahi, semoga Allah berkahi pertemuan kali ini dan tujuan kita, semoga Allah ridhoi. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu, jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Ustaz Aldo. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz bermanfaat bagi teman-teman semua dan juga dapat menjadi ladang amal bagi yang menyampaikannya. Dan juga tadi Ustadz Aldo takkid ya, ternyata jangan sampai kita berfokus pada masalah-masalah teknis, tetapi ada masalah non teknis yang perlu kita turut perhatikan. Di antaranya adalah
bagaimana kita bisa menjaga ruhiyah kita, menjaga ibadah kita, menjaga doa-doa kita, menjaga amalan kita, karena sesungguhnya kuliah di Saudi itu seperti yang disampaikan oleh guru-guru kami, itu adalah wasilah gitu ya, itu adalah wasilah. Sementara goyahnya apa? Goyahnya adalah mengangkat kebodohan dari diri kita, gitu kan. Jadi jika wasilahnya bagus, insya Allah goyahnya juga bisa didapatkan dengan baik. Tetapi wasilah bukanlah jaminan. Jika ada wasilah yang kita nilai bagus belum bisa kita raih, maka masih ada wasilah B, C, D, E, F, G, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, dengan mendaftarnya teman-teman di Saudi ini merupakan bukti teman-teman ingin mencari wasilah terbaik untuk menuntut ilmu, untuk mengangkat kebodohan dari diri teman-teman semua. Tetapi jika wasilah yang teman-teman anggap terbaik ini belum teman-teman dapatkan, masih ada wasilah B, C, D, E, F, G, yang lain sebagainya. Jadi jangan sampai ada istilahnya pensiun belajar karena tidak diterima di Saudi. Jangan sampai kita seperti itu. Baik teman-teman semua, ikhwan dan akhwat, tholab wa tholibat, kita tutup pertemuan kita. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.